Niko, Hadir. Nora, Hadir. Sela, Hadir. Sherin, Hadir. Yusuf. Hadir. Berarti yang hari ini tidak hadir ada satu orang, yaitu Denis. Ada yang tahu Denis kenapa tidak hadir? Sakit, Pak. Oh, Denis sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan pada pembelajaran selanjutnya Denis bisa berkumpul bersama kembali di sini. Halo. Hai. Halo. Hai. Tepuk semangat. Oke, semangat ya. Nah, hari ini kita masih belajar tentang tema 5, yaitu ekosistem. Ada subtema 3, keseimbangan ekosistem, pada pembelajaran 2 hari ini. Nah, untuk pemetaan pelajarannya ada bahasa Indonesia, ada IPA dan SDDP. Baik, silahkan dipersiapkan alat tulisnya, tolong dikeluarkan. Nah, Bapak akan bagikan sebuah teks bacaan non fiksi tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan. Kalian nanti baca teks tersebut yang ada dalam bacaan. Kalian pahami ya isinya, isi bacaan tersebut. Sudah semuanya? Silakan dilihat teksnya. Silakan Kirana untuk membaca teks tersebut. Itu bagian paragraf pertama. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuh-tumbuhan subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatkan jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkatkan dan demikian seterusnya. Untuk yang lainnya silakan perhatikan teksnya ya. Kemudian selanjutnya paragraf 2 silakan dibaca oleh Kaila. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah dan seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara manusia. Selanjutnya silakan paragraf 3 dibaca oleh Eki. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daun
non fiksi yang telah kalian tadi baca. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak ajukan tentang isi teks tersebut. Yang pertama, nih ada apa yang dapat kamu jelaskan dari isi teks tersebut? Nah, isinya apa dari teks yang kalian sudah baca? Silakan, ada yang berani menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Isinya tentang penyebab perubahan pada jaring-jaring makanan. Nah, kata Nora, isinya teks tersebut tentang penyebab perubahan pada jaring-jaring makanan. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi dalam rantai makanan tersebut? Apa sih yang terjadi dalam rantai makanan tersebut? Ya, silakan. Ada yang menjawab? Saya, Pak. Ya. Rantai makanan akan terganggu jika ada yang hilang. Kata Sheila, rantai makanan akan terganggu jika ada yang hilang. Mungkin salah satunya ya. Salah satunya dari rantai makanan tersebut ada yang hilang, ya maka akan terganggu ya. Contohnya ketika di ekosistem sawah. Nah, ekosistem sawah ada yang hilang salah satunya. Maka akan terganggu tuh rantai makanannya. Kemudian yang ketiga, coba jelaskan fungsi dari tiap-tiap makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut. Nah, fungsi dari tiap-tiap makhluk hidup, fungsinya di dalam teks tersebut punya fungsi masing-masing. Coba ada yang bisa jelaskan? Saya, Pak. Ya. Ular memangsa tikus yang makan padi. Nah, ular memangsa tikus yang memakan padi. Nah, ular itu pemangsa tikus. Tikus memakan padi. Nah, kemudian ada lagi nggak? Saya. Oh iya, silakan. Elang memakan ular. Elang memakan ular. Nah, tadi ular yang memakan tikus kemudian dimakan oleh elang. Jadi elang itu sebagai pemakan ular dalam ekspresan tersebut. Pertanyaan yang terakhir. Melihat dari jenis tanaman dan hewan yang hidup di dalamnya, di ekosistem manakah mereka tinggal? Kira-kira coba. Tadi udah ada ular, ada padi, ada tikus, ada elang. Kira-kira di ekosistem apa ya? Ada yang tahu? Si tahu lah. Di ekosistem apa? Saya, Pak. Di ekosistem sawah. Di ekosistem Sawah. sawah. Yang lain ada nggak? Yang nebak yang lain? Coba padi, tikus, di mana berarti? Di ekosistem mana? Ekosistem sawah. Oke. Nah, Bapak udah kelompokkan kalian ke dalam berkelompok. Nah, kalian sekarang kerjakan LKPD 1 yang akan Bapak bagikan dalam kelompok. Silakan kalian cari pokok pikiran pada teks tersebut. Silakan di lembar belakangnya, coba lihat. Situ kalian akan mengerjakan, membuat pertanyaan, kemudian jawabannya dibuat oleh kalian tentang isi teks tersebut. Silakan diisi ya namanya dulu. Iya. Nah, kalian perhatikan, simak video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian sahabat-sahabatku kelas 5? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan nikmat sehat, umur yang panjang, dan ilmu yang berkah. Sahabat-sahabatku, hari ini kita akan belajar materi pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Langsung saja yuk kita belajar
Perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Pernahkah kalian menjumpai kegiatan seperti pada gambar tersebut? Tahukah kalian apa akibat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di dalam ekosistem? Bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Bagaimana kegiatan tersebut juga akan memengaruhi kehidupan masyarakat? Yuk kita pahami perubahan yang terjadi dalam jaring-jaring makanan yang terdapat dalam sebuah ekosistem. Nama ekosistem, ekosistem sawah. Penyebab perubahan, pemburuan ular yang menyebabkan populasi tikus meningkat drastis dan populasi elang menurun, sehingga ekosistem sawah menjadi kacau. Diagram perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi seperti berikut. Penjelasannya, jaring-jaring makanan merupakan hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam lingkungannya. Dalam suatu jaring-jaring makanan terdapat hubungan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Jaring-jaring makanan yang terdapat di sawah yaitu sebagai berikut. Padi berperan sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, elang sebagai konsumen tingkat 2, pengurai sebagai konsumen tingkat 3. Akibat dari pemburuan ular secara besar-besaran, maka populasi ular akan menurun. Dengan begitu, populasi tikus akan meningkat dan populasi elang akan menurun sehingga keseimbangan ekosistem menjadi rusak. Pemburuan ular juga berdampak pada ekosistem sawah. Ketika populasi ular menurun, maka populasi tikus meningkat sehingga konsumen padi meningkat dan menyebabkan hasil panen menurun. Hal ini otomatis akan merugikan petani. Demikian tadi pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan jaring-jaring makanan. Kita sudah mengetahui bahwa jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dapat berubah karena beberapa faktor. Sekarang kita akan membuat skenario perubahan yang mungkin terjadi pada ekosistem hutan. Mari kita simak penjelasan berikut, teman. Penebangan pohon secara sembarangan dapat menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan loh. Konsumen tingkat 1 seperti kambing yang biasanya bergantung pada pohon akan mencari sumber makanan lain, yakni rumput. Akibatnya, rumput lebih cepat habis karena menjadi satu-satunya sumber makanan konsumen tingkat 1, yaitu tikus, kelinci, dan kambing. Kurangnya sumber makanan menyebabkan konsumen tingkat 1 kelaparan, bahkan mati. Jika konsumen tingkat 1 banyak yang mati karena kelaparan, maka konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 juga kehilangan sumber makanan. Kurangnya sumber makanan mengakibatkan hewan-hewan mencari makanan di luar hutan atau di pemukiman seperti yang sering kita lihat di berita-berita. Nah, kalian sudah mengerti bukan bahaya merusak ekosistem yang menyebabkan berubahnya jaring-jaring makanan? Agar jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan tetap terjaga, kita harus ikut menjaga ekosistem hutan. Halo. Hai. Halo. Hai. Sekarang kalian kerjakan. Di sini ada LKPD 2. Kerjakan dalam kelompok. Silakan ya, kerjakan LKPD 2. Di situ baca dulu petunjuknya, kemudian ya isi oleh
ekosistem sungai. Nah, pada apa ekosistem? Nah, ekosistem sungai itu ada plankton atau lumut. Kemudian dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan apa coba di sungai? Oleh bebek. Bebek dimakan oleh buaya. Nah, buaya mati. Nah, itu ekosistem sungai yang lengkap ya. Sekarang kalian perhatikan ke depan. Di sini ada sebuah bacaan tentang pengertian tari merak. Silakan kalian baca teks tersebut. Kalian pahami isinya apa? Ya. Gitu. Sini ada pengertian tari. Pengertian tari merak. Ya, pengertian tari. Sekarang kalian perhatikan, simak video pembelajaran properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Properti tari juga merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Properti tari juga berfungsi sebagai pelengkap busana tari, membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan, dan dapat memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti tari. Contohnya, selendang yang sering digunakan pada tari dari Betawi dan dari Minangkabau. Properti tari dapat bermacam-macam jenisnya. Properti tari dalam bentuk senjata antara lain pedang, keris, tombak, busur, dan anak panah. Properti tari jenis lainnya antara lain topi, topeng, tongkat, lilin, payung, dan kipas. Tarian apakah ini ya? Ayo, siapa yang tahu teman-teman? Ya, betul. Ini adalah tari merak. Berasal dari daerah mana ya tari merak itu? Ayo jawab teman-teman. Ya, betul sekali. Tari merak berasal dari Jawa Barat. Sekarang apa saja ya properti dari tari merak ini? Yuk kita bahas satu persatu properti tari merak disertai dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama, apa ini teman-teman? Ya, ini adalah mahkota dari tari merak. Fungsinya apa ya? Fungsi dari mahkota tari merak ini untuk hiasan kepala dari sang penari. Berikutnya, ada sayap tari merak.
Fungsi dari sayap tari merak adalah untuk menggambarkan ciri khas burung merak. Ingat ya, burung merak kan burung, tentunya punya sayap. Jadi ketika penari akan menari tarian merak, biar mirip sama burung, dia harus pakai properti berupa sayap tari merak. Tentunya disesuaikan dengan keindahan si burung merak itu sendiri. Yang ketiga, ada selendang atau sampul. Fungsi dari selendang atau sampul ini dalam tari merak adalah untuk pelengkap atau hiasan. Juga berfungsi memperindah saat gerakan tarian itu berlangsung. Nah, setelah kalian baca tentang teks tersebut, yaitu tentang pengertian tari merak, sekarang kalian jawab nih, ada 3 pertanyaan. Itu mendeskripsikan baju para penari tarian merak. Sini. Yang pertama, mengapa baju para penari merak berwarna-warni? Kenapa? Agar indah dilihat. Agar indah dilihat. Agar indah dilihat dan menarik. Ya. Kemudian seberapa penting properti tari bagi seorang penari? Penting. Nah, penting sekali ya, penting sekali. Karena tujuannya untuk menarik atau mendukung penampilan si penari tersebut. Kemudian properti apa saja yang digunakan oleh para penari merak? Ada baju tari, ya, songkoknya, kemudian yang ini nih, ada sayapnya, selendangnya, ya, sayapnya. Nah, sekarang kalian simak nih tentang tari merak.
LKPD 3-nya silakan isi. Ya, oke, silakan. Ya, silakan. Isi dulu. Isi ya, Sela, di situ. Silakan kalian isi. Tadi ada berapa aja Bang seperti tadi? Di situ. Halo. Tepuk semangat. Tadi kita udah belajar apa aja? Pak? Perubahan jaring-jaring makanan. Nah, perubahan jaring-jaring makanan. Kita udah tadi belajar Ekosistem sawah, ekosistem sungai, ekosistem Nah, kemudian kita tadi udah mencari pokok pikiran, ya. Mengerjakan LKPD 1, LKPD 2, dan tadi terakhir kita mengerjakan LKPD 3 tentang tari merak beserta propertinya. Tadi juga kita udah apa tadi? Depan belajar tari merak.
isi. Isi. Ya. Silakan Adit, isi, Adit. Nah, iya, silakan. Silakan dibaca dulu ya. Baca soalnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Untuk pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan belajar pembelajaran 3 masih tentang ekosistem. Sampai jumpa